kalau banyak yang bilang bisnis itu harus ada modal, nggak gitu ya bro? Modal tuh nggak harus dari kita sendiri gitu. Kadang kita bisa berpartner dan punya partner yang bisa ngasih modal gitu. Apa struggle yang paling berat dalam membangun Sequoia ini? Aku selalu ngomong sama tim Sequoia bahwa kita semua ini adalah crazy people. Karena kita ngebuat sesuatu yang nggak ada sebelumnya. Racing sama gaming digabung gitu kan. Jadi Bro Josh gimana nih? Believe nggak bahwa ini adalah meme coin super cycle? Ya, akhirnya mesti milih gue mau masuk kemana gitu ya. Dia akhirnya bakal masuk kepada yang mudah dipahami. Dan kebetulan meme coin itu paling mudah dipahami. Oke guys, welcome back to Coin Kami Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan founder Sequoia, yaitu sebuah komunitas gaming dan metaverse dan web3 terbesar di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat di Mandalika baru-baru ini, logo Sequoia sering banget terpampang, apalagi di mobil balapnya nih. Karena Sequoia baru-baru ini jadi champion di Mandalika Racing ya bro ya? Ya betul. Halo Bro Steven. Juara satu ya bro? Juara satu kemarin. Waduh, keren banget. Applause. Congrats buat Sequoia ya bro ya. Thank you for your time ya bro ya. Siap. Thank you tadi undang juga. By the way, before we start, maybe you can introduce more about yourself, about your background bro. Boleh. Jadi aku Joshua. Sekarang sebagai co-founder CEO dari Sequoia. Startingnya dulu sebagai entrepreneur juga. Dulu starting sepeda gayung di 2019, sempat profesional juga. Dan akhirnya bisa mencapai mimpi masa muda umur 26-27 gitu ya. Habis itu sekarang baru masuk ke Web3 dan di Sequoia sih. Sepeda gayung gimana maksudnya? Oh, jadi dulu mulainya dari sepeda gayung waktu awal selesai kuliah, bro. Gitu, jadi... Apa jual sepeda gitu? Oh, enggak. Kebetulan waktu itu kan ada kepikiran mimpi idealis anak muda gitu ya. Pengen tahu sih kalau misalnya kita bisa nggak sih mulai sesuatu dari nol gitu. Jadi aku keluarga di Bali, kebetulan selesai lulus kuliah, uang jajan aku minta di stop. Jadi nggak ada uang jajan lagi. Abis itu di Surabaya nggak ada keluarga, tempat tinggal ngekos gitu, uang cuma 2,5 juta, pakai koper 2. Nah penasaran bisa nggak sih sebenarnya memulai bisnis dari state seperti itu gitu. Oh jadi kayak ngetes yourself bisa nggak independen gitu? Ya betul, independen secara finansial juga pada saat itu. Oh jadi graduated langsung bilang uang jajannya di stop aja gitu? Iya, sebenarnya pada saat itu juga ada trigger ya dari pasangan pada saat itu, di mana dia bilang kan ini pengen punya pasangan yang mandiri gitu ya. Jadi itu akhirnya pertama kali aku ngebuat visi yang ini sih, yang cukup radikal ya. Visi? Visi yang cukup radikal. Oh, I see. Yeah. Keren. Thank you bro. Jarang banget ada yang maksudnya mau challenge himself gitu, get out of the comfort zone, terus mau lepas semua privilege-nya, terus langsung mau mulai dari nol gitu ya. Iya, bosenan kali bro. Terus gimana bro, kok bisa, punya passion di entrepreneur? Sebelumnya nggak pernah kerja jadi profesional gitu ya? Pernah. Jadi lulus kuliah itu profesional dulu, sempat di Hotel Bintang 5 di Surabaya di J Marriott. Itu juga masuknya agak unik cara masuknya. Karena di kampus dulu nggak ada magang, tapi aku memaksakan diri harus ada magang gitu. Jadi akhirnya menambah 1 semester sendiri. Habis itu, baru setelah itu sempat di AKRLand. AKRLand itu properti di Surabaya juga. Baru setelah itu mulai ke brand consulting untuk usaha pertama aku. Jadi kalau di hotel itu jadi apa bro dulu? Sales event pada saat itu. Sales event? Ya, jadi ngebantuin untuk kalau orang mau bikin event di hotel gitu ya. Ngurusin dari government sampai ke wedding macam-macam sih. Keren. Jadi Thank you. di sekolah nggak diwajibin magang, tapi bro Jos ini aku mau magang gitu. Agak unik ya. Jarang ya yang kayak gitu. Bisa lulus mudah malah cari susah ya. Zaman sekarang aja orang-orang pada nggak mau skripsi ya. Ini gitu bro ya? Jos malah nambah-nambahin. Iya. Agak aneh sih memang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting berhasil dan sukses. Amin. Semoga lah, masih proses. Nah jadi kalau itu, jadi your first business apa bro? 2017 itu juga didorong pasangan aku, itu brand consulting sih. Jadi kita ngebantuin brand dari segi strategi sampai ke visualnya gitu ya. Gitu sih. Jadi kuliah dulu belajar DKV juga ya? Nggak, kebetulan dulu aku pengen masuk DKV, tapi dari orang tua nggak kasih. Jadi akhirnya belajar otodidak. Oh, berarti Photoshop semua belajar Otodidak ya. Akhirnya jadi branding agency seperti itu Yes, ya? betul. Tapi jadinya pembedanya adalah memang pola pikir kita lebih ke ngelihat sisi bisnisnya klien, bukan hanya sisi visualnya aja. Karena kan dicari klien juga targetnya gimana gitu kan. Lalu setelah branding agency langsung buat Sequoia ya bro?
Setelah breeding agency dulu sempat juga sih ngebantuin salah satu klien aku untuk kita bikin salah satu acara terbesar di Jawa Timur, event untuk entrepreneurship. Waktu itu sekitar di Maret 2020, 60 speaker, 6.500 partisipan dalam 3 hari dari 21 kota, cukup rame. Habis itu sempat ke F&B dulu, baru ke Sekuya. F&B juga, F&B ya. bikin restoran gitu. Iya, waktu itu kita sempat ngakuisisi bareng sama investor juga 22 outlet gitu sih. Keren keren. Thank you, thank you. Nah, jadi setelah itu baru Sekuya. masuk Web3. Masuk Web3 ya. Terus kenal dunia Web3 pertama kapan itu, Pak? 2021. Kok bisa kenal? How's the process? Awalnya belajar dari saham sih bro. Jadi masuk ke saham gitu kan, lihat ke dunia saham. Oh menarik juga ya. Tapi waktu masuk lebih dalam, belajar kripto lebih cocok sama nilainya. Karena nilainya unsur kebebasannya tinggi. Kebetulan aku suka sesuatu yang bebas gitu. Tapi bukan pergaulan bebas gitu. Gitu. Jadi suka yang freedom gitu, Pak. Iya karena aku percaya manusia tuh sebenarnya diberikan kebebasan untuk bisa punya kehendak untuk berpikir dan bertindak gitu kan. Tapi bagaimana kita menggunakan kebebasan itu menunjukkan kita ini jadi orang kayak gimana sih gitu. I see. Jadi kalau di crypto semuanya decentralized ya, soalnya nggak ada third party yang mengatur gitu ya. I can say sebenarnya bukan nggak ada tapi akhirnya akan ada rules yang baru, Benar. ya kan? Nah. Tercipta rules-rules baru sendiri gitu. Terus kapan awal beli kripto pertama nih? November, Agustus 2021 ya. Belinya apa itu? Bitcoin. Awalnya ya kayak big cap gitu kan. Tapi setelah itu kan lihat oh ternyata market maker lebih jago nih. gitu kan. Market makernya udah lebih jago. Jadi penasaran ke low market cap gitu sih. Jadi banyak main di micin juga dari mid 2021. Kalau 2021 bulan itu berarti udah mau bearish dong itu, Pak. Oh iya betul. Berarti nggak cuan dong dari kripto. Justru pada saat itu sempat kali 60 sih. Kali 60 ya dari micin. Berarti cuan terbanyaknya dari micin itu. Oh gitu ya. Oh, keren juga. Thank you. Tapi kalau 1M pertama dari mana dulu, Pak? Dari agensi sih sudah. Oh, dari agency. Oh iya udah. Jadi itu modal, nggak ada modal bikin agency awal. Modalnya ilmu ya berarti ya. Ilmu koneksi gitu sih. Kan karena udah mulai berjejaring jadi mulai bisa berkoneksi. Oh, keren nih. Jadi kalau banyak yang bilang bisnis itu harus ada modal, nggak gitu ya, Pak ya? Modal tuh nggak harus dari kita sendiri gitu. Kadang kita bisa berpartner dan punya partner yang bisa ngasih modal gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Jadi terbukti. I mean kayak Rogers saja yang start dari nol bisa gain first 1M-nya dari bisnis Pertama. agency kan? Iya, betul. Iya, I mean nggak perlu modal duit yang gede-gede atau gimana, tetap bisa. Yang penting bisa, Ya. I mean solving the problem in the market kayak Yes, gitu. betul. Dan yang ya mungkin bisa bilang modal yang dikasih orang tua yang ngegedein sampai kuliah gitu kan. Sampai saat itu ya itu sesuatu yang nggak bisa kita usahakan sendiri gitu. Tapi setelah itu eh, kita bisa milih untuk berusaha sih. Jadi privilege itu important atau enggak, Pak? Important. Dalam hal gimana? Karena gini, dulu aku sempat mikir bahwa privilege itu kan kayak enemy ya. Oh ya udahlah, nggak harus pakai privilege, bisa kok kita survival gitu. Tapi kalau misalnya orang itu memang lahir di tempat yang memang keluarga sudah punya privilege, kenapa dia harus buang privilege-nya, gitu kan? Yeah. Tapi dibutuhkan kesadaran dari orangnya sih menurut aku. Gitu karena kalau dia nggak sadar, akhirnya apa yang dikasih bisa habis juga. I see. Nah, kalau aku lihat ini kayaknya Rogers juga suka di game sama anime ya. Ya betul. Soalnya kan kayak aku lihat Sekuya nih gaming, terus habis gitu karakternya juga lebih ke anime gitu ya. Yes. Kok bisa what inspire you to go into the gaming industry, bro, at the first place? Aku gamer dari umur 3 tahun bro. Jadi suka main game dari umur 3 tahun. Main apa tuh, bro? Dulu main Sonic, Mario gitu-gitu sih. Street Fighter. Jadi banyak. Dulu Nintendo. ya betul, main PS, Sega gitu. Jadi dulu kecil SD suka bolos bro. SMP suka bolos juga gitu, kerja main game. Dulu sempat paling parah sih 5 SD ya. 5 SD itu ranking 4 bro. Tapi dari belakang. Dari belakang. Jadi apa namanya 48 dari 52 siswa ranking 48. Kesuka terlalu baik main game gitu. Bolos Bolos sekolah. Ke warnet gitu, ke bro. warnet ya. Mainnya apa itu? Kalau dari SD ke SMP udah mainnya macam-macam kayak Dota, Seal Online, RF, Ragnarok gitu ya. Zaman-zaman itu. Cukup banyak sih mainannya.
Jadi dulunya nakal nih, suka bolos. Nakal as in yang kayak begitu ya, Oh betul. iya, tapi sekarang udah sukses. Eh tergantung definisi suksesnya apa nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting dulunya nakal, sekarangnya udah enggak. Ya, ya, ya. Sekarang nakalnya nakal berinovasi lah. Karena sebenarnya nakal tuh nilai kreativitas sebenarnya kan ya. Bentuk Hmm, kreativitas gitu. Tapi itu perlu disalurkan ke tempat yang tepat. benar-benar. Jadi setelah itu kok bisa, wah aku suka game, terus aku juga mau bikin game. Gimana itu? Sebenarnya pada saat itu bukan lebih ke suka, tapi ngelihatnya lebih ke peluang ya. Peluang di pasar. Karena Indonesia ini marketnya gede bro, gaming. Indonesia market gaming aja sekarang sudah sekitar 25 triliun bro. 25 dua triliun. puluh lima triliun. Dan 99,5% masih dipegang sama asing. Oh, Jadi nggak masuk ke dalam bro. jadi artinya orang Indonesia ini banyak yang spending keluar. Memainkan game luar betul, Iya, karena game-game luarnya bukan karena mereka mau main game luar, tapi karena game luarnya berkualitas, yang buat mereka kayak seru nih gue main game ini gitu. bener sih. Kayak Mobile Legend, PUBG juga dari luar ya, Bro, ya. Betul, Jadi duitnya keluar ya, keluar betul. bukannya jadi devisa ya. Yes betul, itu yang tercatat ya bro. Yang 25 tercatat triliun ya, itu yang tercatat, 25 triliun yang bisa lebih terhitung, ya. bisa lebih. Hmm. Dan game market let's say kayak di Jepang aja, sekarang terakhir aku main ke Jepang wakilin Indonesia juga sama Sekuya, itu lebih dari 250 triliun bro market gamenya. Tapi kita bicara Indonesia aja tadi, berarti kan kuenya masih gede banget bro, masih kosong di Indonesia. Karena kalau kita lihat jumlah penduduk di Jepang, kita compare dengan penduduk di Indonesia ya, Bro ya. Jauh banget, Jauh lebih banyak di Indonesia. lebih baik di Tapi Indonesia. why the market cap is like 1 out of 10 from Japan gitu ya. Iya, sebenarnya karena mereka juga trendsetter, orang di dalam negaranya juga konsumtifnya ke sana. Gitu, arahnya udah jadiin tuh kayak kita minum kopi. Dulu kan minum kopi bukan satu kebiasaan kan. Hmm. Tapi akhirnya sejak ada banyak kopi kekinian jadi kebiasaan tuh. Gitu. Jadi game kalau udah jadi kebiasaan juga, mereka terbiasa spending di situ. Gitu. I see. Jadi dari situ bro lihat, wah ini ada opportunity gitu ya. Opportunity, karena awalnya dulu kita dengan konsep metaverse yang kita bawa di Sekuya, tapi kita ngelihat bahwa ternyata arah daripada metaverse ini cuma bagian kecil daripada game bro. Game ini lebih gede lagi marketnya. Gitu. Nah, makanya kita pakai bajunya baju game. Sekalipun kita juga ada fungsi seperti metaverse di situ. I see. Nah sekarang kalau kita talk about Sequoia, I'm quite interested. What is the business model and gimana sih revenue stream dari Sequoia ini, bro? Oh ya menarik nih. Ya tipis-tipis ya paling ya. Eh, Kalau kita kan sebenarnya Sekuya sekarang di 2024 ini sebagai gaming and entertainment company bro. Jadi kita banyak main di arah game, entertainment termasuk racing juga gitu. Dan kita semua start dari satu komunitas. Sekarang network kita sekitar 210 komunitas di Asia Tenggara. Em, Bisnis modelnya macam masing-masing beda sih. Game beda, racing beda gitu. Jadi community beda juga. Yang mana kira-kira bro? mungkin mulai dari community dulu. Community. Jadi produknya ada 3 ya. eh Tiga, satu lagi yang belum tadi disebutin, ada empat sih. Tadi yang belum disebutin tuh ada juga IP. Kita lagi bikin banyak IP kan. Sama satu lagi itu platform untuk brand, namanya reward platform gitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi mulai dari community dulu. Kalau community sebenarnya aku hampir nggak ada business model sih di situ. Lebih ke memang itu sebuah tempat di mana orang semua bisa kumpul. Karena pengennya adalah untuk kita sama-sama bisa grow bareng, karena susah ya kalau kadang orang memulai, kan aku pernah mulai sendiri juga, pernah mulai gitu kan, bareng-bareng pernah mulai tapi dari nol gitu. Jadi orang lebih mudah ngelihat ketika kita udah besar. Gimana kalau misalnya kita orang-orang lain juga mengalami yang sama. Nah di situ aku pengen ini jadi network yang bisa menggabungkan, yang penting nilainya sama-sama positif di situ. I see. Jadi community ini lebih ke bro build Telegram group, terus X yang ada space-nya itu ya. Betul, sama memang kita partner-partner sama komunitas sudah banyak dari Jepang dan dari tempat-tempat lain gitu ya, untuk kita bisa saling sharing network gitu. Oh, jadi terus tujuannya build network ini buat sharing ilmu aja gitu. Ya, sharing ilmu, sharing koneksi, karena kadang aku masih punya sisi idealis di mana aku berpikir kita antar manusia itu kan nggak semua harus transaksional, tapi kita bisa juga sifatnya lebih ke berbagi ini value gitu. Tapi what drives you biar bisa sharing ilmu secara gratis, bro? Kok bisa mau sharing ilmu yang, I mean, maybe it's mahal tapi bisa di gue share secara gratis gitu. eh
Lebih ke ini sih, sekarang kan komunitas udah berkembang sendiri, jadi mereka juga banyak saling sharing-sharing sendiri di situ sih, kayak The Future Jumpers for example. Menurut aku tetap ada ilmu-ilmu yang memang nggak semua bisa kita share, bukan karena kita nggak mau share, tapi belum tentu itu dibutuhkan. Tapi kalau yang dibutuhkan menurut aku ya itu ilmu-ilmu yang bagus untuk orang berkembang ya, karena semakin orang teredukasi, mereka bisa jadi orang yang semakin baik Hmm, gitu. Yang buat orang jadi jahat atau jadi bodoh atau melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh itu karena mereka bodoh, karena mereka nggak teredukasi. Jadi kalau kita membuat orang semakin teredukasi, mereka jadi makin tahu juga gimana sih untuk bertindak yang baik. Kalau aku jadi manusia yang lebih bijaksana. I see. Terus kalau dari yang skill community nih, revenue-nya dari mana? Tadi community sih kita nggak 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 ada ya. nggak ada sih Jadi kayak benar-benar murni sharing ya, sharing. Bro. Ha. Nah, terus kalau skill gaming gimana, Bro? Kalau gaming, ketika game jadi, tentu nanti mereka bakal ada in-game items bisa di-purchase di situ seperti itu. Apa nanti juga ada play to earn atau gimana? Nggak ada. Ada, tapi dengan cara jadi streamer, for example. Ya mereka bisa jadi streamer di dalam Sekuya gitu ya. Ntar kita bisa sharing, community bisa kasih mereka juga rewards, kita juga bisa kasih mereka rewards juga. Oh, nanti sharingnya bukan di outside platform ya, di dalam Sequoia-nya. Kalau jadi Streamingnya. streaming di luar, kita Oh, ada di platform lain. YouTube, Twitch gitu. Betul. Nanti dikonekin ke platform yang kita punya untuk mereka bisa kayak dapat saweran gitu. Usahawan. Iya. Iya, iya. Terus kalau dari yang racing tuh, Bro, gimana? Ini kok menarik banget. Kemarin ada sering lihat mobilnya Sequoia itu. Wah, thank you, thank you. Nah, ini cukup unik karena banyak daripada kayak di Web3 space belum ada nih yang ngebuat tim racing gitu kan ya. Kalau ini bisnis modelnya sih lebih ke brand placement ya. Jadi kalau misalnya orang mau memang brand placement di mobilnya bisa. Atau Oh, di support racingnya, racersnya, atau support di pasang logo aja gitu, macam-macam sih. I see. Jadi lebih ke brand placement ya. Jadi Betul. Sequoia sponsor the race gitu ya. Mereka sponsor kita untuk kita ikut race karena tim racingnya kita yang punya gitu kan. I see. Nah, terus kalau kita lihat sejak pertama kali diluncur ini, apa yang bedain Sequoia dengan game yang lainnya? I mean di Web3 kan udah banyak nih GameFi Ya, dan Metaverse dan produk-produk lainnya. oke. Em, Jangankan di Web3, kita ngomong di gaming pada umumnya aja, game udah banyak banget. Kemarin waktu kita sempat ke Tokyo Game Show itu ngewakilin Indo, ada 10 game yang dipilih. Kita satunya masuk. Sampai ke sana lokasi bro, minder bro. Minder karena gila, game-gamenya keren-keren banget semuanya. Mereka bikin booth itu mungkin MM-an semua tuh, ya kan? Tapi karena mereka niat segitunya untuk ngebuat game. Jadi kalau kita mau bersaing di global, di game pada umumnya aja udah banyak. Tapi akhirnya tiba-tiba ketika di sana ada satu proposition yang langsung berbeda. Kita punya tim balap gitu. Jadi karena tim balap kita mobilnya juga bakal ada di game gitu ya. Kita juga menggabungkan komunitas tidak hanya di komunitas gaming tapi juga Web3, racing dan lain-lain. Sepertinya itu jadi salah satu pembeda utama sih yang pertama dari tim racing. Kedua network yang kita sudah bangun. Karena dulu aku nanya study case, kenapa game studio di Indonesia banyak yang bisa bikin game, tapi gamenya nggak gede. Maksudnya nggak langsung booming kayak game di luar gitu ya. Selain daripada funding, juga karena ternyata ngebangun community itu penting. Itu kenapa community Sequoia ada. Karena kita juga pengen untuk bisa saling support di situ. Kayak gitu Hmm. sih. Jadi komunitas itu penting banget ya, Bro, ya? Penting banget bro, di apapun. Nggak hanya di bisnis, tapi sebagai kita hidup manusia pun kita perlu social life ya, untuk bisa berkomunitas dengan orang. Karena manusia memang makhluk Makhluk sosial. sosial. Jadi kalau dilihat nih dari awal mengembangkan Sequoia, strategi apa nih Bro yang paling efektif dalam mengembangkan Sequoia sampai di titik sekarang ini? Eh, Kita baru rilis tagline perdana. Jadi ini perdana kita share juga. Tagline kita tuh adalah inspiring dreams with passion. Jadi menginspirasi mimpi dengan passion dikerjakannya. Jadi kalau dibilang itu pembeda utama sih, dimana kita eh, terus mau improve, terus mau berubah, terus berkembang gitu. Terakhir kita ditolak 2 tahun pertama kan bootstrapping ya, sekitar 200 visi. Ternyata ketika kita berusaha terus dan berdoa, pintu 201 kebuka bro. Gitu. Dan akhirnya bisalah kita mendapatkan funding di awal 2024. I see. Jadi awal-awalnya itu juga strugglingnya keras juga ya Bro ya? Betul, betul. Itu sebenarnya mirip kayak cerita aku tadi personal bro ya. Tapi kalau personal tadi kan aku yang pakai sepeda gayung. Kalau ini Sekuya bersama dengan eh, tim komunitas. Gitu. Sama-sama naik sepeda. Gitu. Jadi nggak langsung
ketok investor A langsung oke ini dapat funding gitu ya. Betul, betul. Kita juga nggak gajian 2 tahun founder Sequoia Wow. gitu. Jadi benar-benar struggling di awal sampai membangun produk sampai produknya bisa diterima oleh market ya, Pak. Betul. Ya masih proses sih. Hmm. Terus kalau kita lihat dari industri landscape dan kompetitor di industri gaming ini gimana, Bro? Apa sudah banyak kompetitor atau is it still possible? Masih ada opportunity? Em, Total gamers di sedunia sekarang adalah sekitar 40%, bro. 40% penduduk dunia ini gamers. Jadi kalau ditanya masih ada opportunity, pasti masih. Karena menariknya di gaming adalah mereka tuh nggak main satu game, abis itu dia main di satu game itu aja terus. Tapi orang ketika main game, dia bakal berganti-ganti game. Jadi sama kita bisa deliver quality dan story yang bagus, kita punya community, kita bisa grow itu bareng, dan ada keunikan di situ, masih besar, bro. Peluangnya gede banget. Jadi masih bisa tap into the market ya, Pak. Betul, Meskipun kalau kita lihat, gamenya udah banyak gitu di betul. dunia. Tapi sebenarnya masih bisa masuk ke market ya. Bisa banget, bisa banget. Karena kayak Bro just mention tadi juga di Indonesia yang spending juga masih dikit ya. Iya, jadi spendernya juga masih bisa berkembang ya di Indonesia. Sekarang pemain game Indonesia ada sekitar 100 jutaan. Em, tapi itu jadi di Indonesia ini adalah yang menarik data teraktif nomor satu di Asia Tenggara, bro. Teraktif nomor tiga di dunia Indonesia. gamersnya. Tapi spendingnya masih kecil. Sama Filipina masih kalah. Filipina sekitar 3 miliar dolar. Jadi mereka lebih banyak main gratis gitu ya. Main gratis gitu. Tapi apakah Hmm. main gratis nggak boleh? Nggak juga sebenarnya. Tapi kadang ketika kita sebenarnya membeli sesuatu di dalam game itu kan kita support gamenya juga kan gitu. Jadi lebih ke seperti itu sih. Kadang juga gak harus ke game tapi juga bisa ke streamer macam-macam. Hmm. Terus kalau kita lihat Sequoia ini salah satu game metaverse karya anak bangsa yang paling sering collab ya, Bro ya. Oh, Kalau saya iya. lihat juga banyak sering banget collab dengan community, dengan brand. Bahkan yang kemarin di Mandalika kan juga mobilnya ada banyak brandnya tuh, Bro. Betul betul. Nah, kalau selama di tahun ini notable collab itu apa aja, Bro? Oh tahun ini ya. Mungkin yang pertama itu dengan Gamecom. Jadi Gamecom Indonesia itu adalah support system gaming di Indonesia. Yang menarik adalah kita bikin IP bareng, bro. Namanya Zivana. Nah IP Zivana ini akan ikut membantu mendukung gaming kurikulum di Indonesia dan keliling sekolah-sekolah di Indonesia. Levelnya level SMA SMK gitu. Jadi IP-nya bakal makin banyak bisa mendukung karya anak bangsa lah. Kan sama kita IP sudah banyak yang keren ya. Kayak kita kenal Gundala, kita kenal ada Gatot Kaca gitu. Tapi belum ada nih yang kuat yang IP anime temanya. Karena anime udah bukan lagi sekarang kayak oh ini dari Jepang, tapi anime sekarang sudah jadi genre tersendiri gitu. Nah, jadi kita bikin IP Indonesia otentik model anime bareng sama Gamecom. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ya kita bikin IP juga bareng sama Radikal, namanya Senora. Ini karakter cewek suka racing gitu. Nah kebetulan kemarin racing kita yang pertama juga datang racer dari Jepang namanya Hannah Barton, itu juga racing sama kita. Kebetulan dia jadi inspirasi utama pembentukan Senora gitu. Nah, kebetulan dia main juga di mobil itu. Gitu sih. Paling itu dua. Yang ketiga kita bakal rilis di bulan ini atau bulan depan ya. Deket-deket ini sama salah satu e-sport terbesar di Indonesia juga. Mau collab juga ya. Ya, kita akan bikin karakter bareng juga yang akan bisa Hmm. dimainkan di dalam game juga. Kalau bikin karakter gini berarti ada tim yang memang jago animasi gitu ya. Ada pasti ada. Tim yang bisa gambar. Kalau konsep karakter mostly masih story dari aku. Tapi kita banyak sih kayak dunia dari co-founder yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk gambar dari karya anak bangsa semua sih. Jadi tim kita orang Indonesia semua. Semua Indonesia. 100%. Hebat nih. Tapi Anak memang sih. Indonesia yang hebat emang Tapi sebenarnya. memang sih di dunia Web3 kalau kita nggak collab bisa collapse ya, Bro ya. Oh yes, bagus itu. Itu quote of the day tuh. Quote of the day ya. Iya, betul. Dan makanya saya pun setuju dengan kata Bro Josh nih. Jadi kita harus selalu kolaborasi. Iya. Makanya Sekuya juga collab sama Koin Kami. Pasti dong, pasti. Kemarin gantian Bro Steven yang ke space kita, ini kita diundang, kita senang banget sih. Iya, jadi kita saling collab lah. Harus. Grow our community together. Pasti, harus. Nah, kalau kita lihat nih dalam growing the startup, apalagi in the tech industry ini kan not easy ya, Bro ya. Ya. Maybe beside the ketuk 200 pintu, apa struggle yang paling berat dalam membangun Sekuya ini, Bro?
Struggle yang berat ya. Kemarin aku udah catat banyak sih. Kebetulan kemarin waktu kita lagi pemaparan tagline ke internal ya. Kalau kita bisa pilih 3 gitu ya. Kita udah ambil yang tadi pertama funding-nya berarti, masalah untuk mencari funding. Yang kedua sebenarnya lebih ke dukungan, support. Jadi support ini bisa jadi dari co-founder juga, bisa jadi dari komunitas juga. Nah kadang kalau kita bisa semua spiritnya sama sampai akhir gitu ya, enak. Tapi nggak gitu bro. Ketika orang lihat chart turun, kalau di Web3 gitu ya, karena kebetulan kita ada token juga kan, eh, mereka sudah trauma dengan banyak project. Jadi apa garansinya bahwa project ini juga bakal benar kan gitu? Ya wajar, itu pemikiran yang wajar banget. Tapi kita serius nih, kita ngebangun sesuatu yang serius. Co-founder ada masa di mana even aku sendiri ya em, capek gitu, karena ngebangun sesuatu yang kita mau cari ujungnya dan sangat besar itu panjang, gak mudah. Jadi yang pertama tadi funding, yang kedua challenge-nya di support, em, yang ketiga challenge-nya mungkin lebih ke di adaptasi. Kita sangat lihai beradaptasi, banyak perubahan yang kita kerjakan. Tapi yang aku maksud itu jadi challenge adalah em, untuk menemukan nih secret formula yang bakal bisa make it through, itu nggak mudah. Dan aku selalu ngomong sama tim Sekuya bahwa kita semua ini adalah crazy people, orang gila gitu. Kenapa? Karena kita ngebuat sesuatu yang nggak ada sebelumnya, racing sama gaming digabung gitu kan. Tapi ketika ini sudah berhasil, mungkin di situ kita baru bisa bilang bahwa itu genius. Kalau berhasil, selama itu belum berhasil, belum tercapai, kita semua crazy. Ya kita tetap berusaha untuk jadi make the crazy yang bisa diadaptasikan kepada masyarakat. Hmm. Tapi yang penting relevan lah bro ya. Yes. Bisa cater to mass people Ya. needs. Keren, keren, keren. Wah, thank you. Sama-sama belajar dulu. Belajar. Nah, terus dalam mengatasi struggle kayak gitu, apa nih yang selalu Bro Josh sampaikan ke tim? Biar, gimana bisa mereka tetap what drive them to keep struggling, even though maybe it's hard and a lot of difficulties during the process. Uh, I think ada masa di mana kata-kata hanya bisa sebatas semangat di satu hari ya. Gitu. Jadi kita pakai kata-kata. Kata-kata itu adalah tools yang sangat bagus yang kita bisa pakai, yang kita punya. Tapi yang lebih kuat tuh sebenarnya lebih ke aksi sih bro. Jadi drive mereka adalah ngelihat bahwa oh si kapten ini memang tetap kerja serius setiap hari. Dia tetap ngebuat sesuatu, dia keep building. Jadi keep buildingnya bukan karena ngomong, tapi beneran kelihatan. Kita berkolaborasi terus, bekerja terus gitu. Nah itu yang dilihat mereka sih, bahwa dia committed gitu. Dan timnya committed. Em, Ya akhirnya itu saling menginspirasi sih. Gitu. Jadi intinya kapten kapalnya harus actionnya prove the world gitu ya bro ya. Iya, Walk the dan talk gitu ya. any captain ya, any Ini captain. kapten. Kalau kaptennya aja nggak semangat, timnya nggak semangat ya bro. Ya, karena example-nya kan kapten. Misalnya kapten bilang, ayo semangat, tapi dia nyantai-nyantai ya. Tidur gitu. Ya, itu kan namanya membohongi diri sendiri. Nah, berarti ada yang bilang, ayo semangat kerja, kaptennya liburan. Iya, udah. Itu berarti kan udah kelihatan sebenarnya eh, kata-kata bisa sejauh itu aja, tapi aksi yang bakal dilihat. Hmm. Terus dengar-dengar akhirnya Sekuya setelah ketuk pintu ke 201 dapat pendanaan nih ya bro. Ya, puji Tuhan sih, Bro. Puji Tuhan dapat pendanaan beberapa juta dolar itu ya. Ya, terakhir kita officially keluarnya di 2,2 juta dolar sih, Bro. Di awal tahun ini. Keren, keren, keren. Ah, thank you, thank you. Itu berarti apa? Series A atau seed? Asit gitu ya. Seed ya? Nah, via Web3 ya. Via web tuh. Ya, di Web3 ya. Jadi kita visinya dari visi Web3 dari Dubai sama dari Jepang juga. Jadi dapatnya token atau equity? Dapatnya token. Oh token. Token. Oh berarti pakai SAF gitu ya bro ya? Soft ya. Oh tapi tokennya bukannya udah launching gitu ya bro? Tokennya launch ya. Cuma kan kita memang kebetulan di November tahun 2023 itu lagi migrasi. Jadi lagi migrasi ke Ethereum. Nah, di sana kita ketemu advisor yang akhirnya menyampaikan bahwa kalau kamu nge-launch dengan cara yang sama, bakal mengulang hal yang sama. Gitu. Semua yang kamu punya bagus, tapi kekuranganmu satu. Kamu tetap butuh backers. Karena kita jalan tadinya backersnya nggak ada, karena benar-benar community. Ini yang mungkin disebut sebagai CTO murni ya. Kan sekarang lagi ramai CTO kan, community takeover. Tapi bisa dibilang mungkin jalur kita ini CTO murni gitu. Nggak ada ketok pintu sampai ke Binance, itu nggak ada. Kayak gitu bro. Jadi dari sana kita baru mulai mendapatkan backers akhirnya. Yang 2,2 juta dolar Betul. tadi.
I see. Nah, jadi benar-benar struggling nih ya, bro, dari awal sampai 2 tahun itu berarti benar-benar bootstrap semua, bro. Bootstrap ya. Jadi semua duit pribadi. Ya, sama juga dari token kita yang di BSC dulu kan, akhirnya mereka pindah ke Ethereum semua. Cuma pada saat awal kita punya tax, sistem tax. Nah, tax itu yang membiayai operasional kalau misalnya kita mau ngerjain apapun itu bisa dari situ gitu. Jadi semua dibiayai oleh tax itu ya. Iya, jadi dari Untuk yang community bareng. sekarang Untuk yang sekarang nggak ada taxnya tax. nol, nah, nggak ada. Oh, Jadi taxnya udah, nol. pokoknya kita udah mikir memang, kenapa? Karena ketika kita sama Bakers, mereka udah bilang bahwa eh, sistemnya nggak boleh tax, jadi nol. Karena kita mau bikin memang token yang mudah digunakan nantinya. I see. Terus plannya dari funding tersebut mau di expansion seperti apa, bro? Sekarang kan udah kita jadi gaming entertainment, berarti udah ke gaming yang pasti. Yang kedua kita gedein di racing team untuk ke skala makin besar ke global juga. Yang ketiga dari segi IP tadi, jadi IP development. Dan sebenarnya dari 50% funding itu juga udah kita balikan tentunya ke Web3 sendiri sih. Jadi perbesaran token kita udah listing juga di Gate, Maxi, di Indodax kita juga dapat free listing di CoinX itu. Gitu sih. Jadi kita udah langsung masuk ke top 10 tier ya. I see. Ya, ya, ya. Jadi kalau menurut bro nih, Ya. kalau dari segi membangun startup, it's better to bootstrap dulu atau langsung cari funding nih, bro? eh Tergantung timnya. Kalau timnya itu masih mempunyai konsep bagus tapi nggak punya pengalaman, mending bootstrap dulu gitu. Karena belum tentu ketika mereka dapat funding mereka bisa. Menurut aku kalau saya kuliah langsung dapat funding di awal, belum tentu juga kayak sekarang hasilnya. Jadi I think it's the process yang perlu kita jalanin sih, gitu. Jadi it's better to bootstrap first. It depends on the team. Depends on the Nah, team. karena kalau misalnya tiba-tiba nih Sekuya, misalnya timnya Sekuya yang udah pernah menghadapi gejala-gejala gitu banyak ya, itu pun belum tentu ketika dapat funding di project berikutnya pasti berhasil. Tapi lebih besar kemungkinannya daripada yang datang hanya dengan konsep. Karena experience tuh tetap ada harganya sih. Bener sih. Jadi mungkin mending kita mulai dengan uang kecil lebih dahulu sama kayak investasi lah ya. Yes, Sebelum tiba-tiba mengelola uang besar gitu ya. betul. Setiap perkara kecil kan ya, nggak bisa Nah, langsung ke yang gede. nggak bisa langsung yang gede. Nah, Nanti kalau dapat yang gede kaget gitu ya. kaget, iya. Nah, terus kalau nggak salah dulu pernah collab sama Wirge juga ya, Bro, ya? Oh, iya, kita sempat announce ya. Jadi itu apa? Bikin metaverse. Waktu itu kita sempat punya inisiatif yang mau kita kerjain bareng. Kebetulan karena pada saat itu aku juga bagian dari Weir Group ya. Dapat kesempatan daripada Daniel Surya. Yang bisa aku sebut sebagai mentor aku, even sampai sekarang aku banyak belajar dari pelajaran yang aku dapat dari beliau sih. Cuma pada akhirnya memang mungkin lebih ke sekarang kita lebih punya inisiasi dan visi yang berbeda. Jadi kita lagi fokus ke masing-masing. I see. Nah, terus kalau kita lihat sekarang gimana nih perkembangan Web3 games di Indonesia? Aku lihat juga banyak Web2 game yang mulai masuk ke Web2 ya, Bro, ya? Ya, ya, ya. Perkembangan ya. Nah, I mean, what's the future of the Web3 game, you see? Belum tentu semua agree Nah, dengan ini. Tapi I think pada akhirnya term itu belum tentu akan fokus dijual di publik. Karena pada dasarnya gamers nggak peduli itu mau Web3, Web4, Web5 itu nggak peduli. Gamers peduli gamenya seru nggak. Gitu. Jadi kalau gamenya seru dan story-nya bagus, bisa gede. Gitu. Tetap peluang gede lebih besar. Instead of kita hanya ngejual Web3. Karena Web3 pada dasarnya bukan untuk dijual. Web3 itu teknologi yang untuk digunakan. Itu jadi kalau mereka datang ke Web3, gamers atau project siapapun yang datang ke Web3 untuk menggunakan teknologinya, bagus ini ya. Bisa ada kemungkinan dapat diutilize. Tapi kalau dia datang hanya untuk the hype and everything, um, pasar web tuh lebih gede sih. Web 2 gaming lebih gede. benar. Jadi memang nggak peduli lah ya mau Web3, Web2. Yang penting the quality of the games. Ya. Yeah. Dan juga I think community juga ya. Yes. Nah, Tentu. kalau kita bicara community, mungkin tips dari Bro Josh nih, gimana cara membangun community yang baik? Um, yang pertama dengan menyadari bahwa namanya community itu nggak loyal. Nggak lo ya, Ya, bisa loncat ke tempat lain gitu. betul. Dan it's fine. Gitu. Ya, tapi yang terpenting adalah yang perlu loyal adalah nilai daripada rumahnya itu. Jadi kita bangun komunitas tuh kita bangun rumah. Nah, kita rumah tuh ngebangun perlu punya nilai.
Ya kan, sama kayak rumah tangga, sama kayak bisnis pada umumnya, selalu harus ada nilainya. Nilai apa yang ada di community itu? Selama rumah itu tetap stay true sama nilainya, nah di situ orang bakal bisa balik juga tetap pada akhirnya, atau akan bakal attract dengan orang yang senilai, gitu kan. Anggapannya nih orang rajin pasti bakal cari orang yang rajin juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi orangnya bakal pindah-pindah, tapi minimum nilai komunitasnya mesti tetap. Di situ bakal jadi makin kuat. Sehingga ketika orangnya pergi dan datang lagi, itu bakal lebih kuat daripada mereka datang pertama kali. Hmm. Jadi intinya membangun komunitas dengan visi yang kuat dan juga yang solid ya bro. Betul, nilainya perlu bagus. Nilainya ya. Sama kayak cari pasangan berarti Oh ya. betul, betul, betul banget. Jadi kalau kita mau punya pasangan yang gimana, kita sendiri juga harus memperbaiki diri kayak gimana tuh. Betul, betul. Harus harus jadi setara kan ya. Kita kadang pengennya yang kayak Prince Charming yang di Korea kayak drama, tapi perlu ngelihat apakah kita juga menempatkan diri kita seperti itu. Apakah kita udah fit untuk kayak gitu? Betul. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bicara tentang investasi. Ya, siap, siap. Nah, kalau kita bicara tentang cryptocurrency, sekarang gimana nih alokasi portfolio dari Bro Jos? Portfolio ya. Em, Utama tetap masih di token sendiri sih ya, di Sky utamanya. Sisanya main ke meme sih banyak. Meme ya? Ya, mungkin sekitar 10% lagi banyak di meme. Terus di jaringan apa berarti sekarang? Eh Terakhir sempat di Solana, sekarang lagi di Ethereum. Oh, di Ethereum. Iya, Nah, kalau gimana nih cara analisa meme coin? Kalau kulihat kan Bro Jos cuannya banyak di meme coin nih. Ada yang dulu ya. 60x ya. Ah, betul. Em, Masalahnya meme dulu sama sekarang beda nih gitu ya. Cuma kalau dulu sama sekarang aja udah beda 2 juta project baru kan. Sekarang udah 2 juta lebih tahun ini aja. Jadi kalau cara analisa menurut aku siap resiko sih lebih tepatnya ya. Karena kalau kita mau bilang oh lihat timnya, kontraknya LP-nya di burn gak, kontraknya renounce gak, itu hal basic gitu kan. Tapi tetap aja dia bisa distribute the supply anywhere. So I think cara utamanya lebih ke memang ngelihat activity community-nya, ngelihat di bubble map-nya gitu. Untuk tahu seperti apa. Itu sih paling. Dan siap siap rugi. Siap, Bro. Nah, karena mau gimana pun it's a bit like a casino ya. Pakai uang dingin. Pakai wording ini. Jadi kalau 10% meme coin terus yang big cap berapa persen? 90% berarti kan? 90%. Iya. Tapi 90%-nya sebenarnya lebih ke mostly ke Sky sendiri sih, Oh. gitu. Jadi kalau BTC it nggak ada. Lagi nggak ada. Oh. Sekarang lagi nggak ada. Jadi fokusnya di meme coin ya sekarang. Betul. Sisanya kenapa di Sky? Karena em, ketika aku jadi kapten di sini, aku harus jadi orang yang paling percaya sama project ini sih. Bener sih. Jadi kan orang lihat juga trust gitu ya. Ya, Kalau lihat kaptennya jual barang nanti iya, semuanya pada ngedam ya, Bro. betul. Nah, kalau kita looking ahead, gimana nih menurut Bro kayak blockchain technology and Web3? Do you think this is the future and bisa nggak sih diimplement ke company-company di dunia gitu? Em, aku banyak ngobrol nih sama, tadi kan pertama kali masuk ke Web3 karena alasannya freedom kan ya. Berarti the value yang dibawa. Aku pernah ngobrol sama banyak para pebisnis-pebisnis yang level C-level multinasional di Indonesia. Ketika ngobrol tentang Web3 buat mereka, mereka masih awam. Bahkan cenderung menolak. Karena buat mereka, ini bisa dilakukan sama Excel. Gitu. Even though memang kalau di blockchain kita bisa bilang tercatat, terdata, dan lain-lain, transparan gitu kan. Belum tentu jadi hal yang matters buat mereka. Tapi kalau ditanya, bisa nggak ini membawa satu perubahan ke dalam higher cost, for example, let's say dari mata uang dulu dari Bitcoin gitu ya, possibility-nya ada. Possibility-nya ada. Tapi kalau bilang dari semua altcoin yang lain, I think pada dasarnya tergantung dari bagaimana masing-masing altcoin termasuk Sequoia berani dan bisa benar-benar menciptakan perubahan dan masuk ke dalam gaya hidup. Karena kalau nggak masuk ke dalam gaya hidup, ya itu bakal sekedar hanya pamendam aja. Karena nggak ngejob apapun. Jadi the most important thing use case-nya ya, Bro, Use ya. case. Ya. Harus ada real use case-nya, baru itu project bisa survive. Ini kalau bilang ke masa depan gitu kan. Masa Tapi kalau depan. misalnya bilang meme coin sendiri kayak gimana? Menurut aku meme coin itu justru punya potensi yang lebih menarik daripada most altcoin. Karena kan orang ketika masuk udah siap rugi gitu kan. Jadi mereka udah siap kayak gue masuk ya udah nih kalau mau rugi ya sudah gitu. Ya satu sisi
community-nya jadi kuat, nilai community-nya jadi kuat di situ gitu. Tapi kembali ke faktor resiko masing-masing orang sih. Nah, tapi kalau kita lihat di cycle kali ini agak berbeda ya, Bro Iya ya. betul bro. Beda. Karena kita lihat sekarang justru yang berfundamental itu nggak perform nih. Iya iya iya. Justru yang meme coin malah perform. Jadi Perform. Bro Josh gimana nih? Believe nggak bahwa ini adalah meme coin super cycle? Ya. Um, Hard to say, tapi kita harus percaya memang seperti itu gitu kan kondisi pasarnya. Jadi sangat 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 unik ya kondisi ini. Karena akhirnya ketika orang masuk kan gini, ketika banyak banget akhirnya mesti milih gue mau masuk ke mana gitu ya. Dia akhirnya bakal masuk kepada yang mudah dipahami. Dan kebetulan meme coin itu paling mudah dipahami. Kok bisa, Bro? Karena simple, hanya community base. Sisanya semua security-nya dari kontrak renounce dan LP burn gitu kan. Ya dia lihat juga gambarnya lucu gitu kan. Brandingnya udah kayak anjing-anjingan, kucing-kucingan, ya kan, kedelai, kayak keledai gitu. Jadi ya lucu-lucuan buat mereka. Jadi itu lebih menarik. Dan yang menarik ya, kadang bro kalau kita ngeliat ke tempat-tempat kayak let's say Macau gitu, orang orang juga tertarik di situ ngelihatnya karena segala sesuatu dibikin fun. Jadi orang tuh suka entertainment gitu. Kadang altcoin itu nggak semua orang ngerti gitu. Teknologi terlalu kompleks, L1, L2, L3 gitu kan ya. Gitu sih. Jadi mereka lebih suka yang fun, lucu, dan nggak terlalu complicated gitu ya. Betul. Karena kembali ke tadi diskusi awal, lebih banyak orang yang tidak teredukasi daripada yang teredukasi. Bukan berarti kita tidak bicara tentang manusia tuh tentang strata secara keberhargaan manusia ya, tapi secara intelektual. Kalau lebih banyak yang tidak teredukasi, pasarnya, kita perlu sedia barang untuk yang seperti itu. Benar sekali. Apalagi kalau kita lihat orang Indonesia, mereka juga suka meme coin. Katanya bisa get rich quick katanya. Ya, betul-betul. Aku pun juga masuk gitu kan ya. Iya. Jadi itu bisa masuk untuk siapapun, orang teredukasi bisa, nggak teredukasi bisa. Yang penting mereka have fun bareng. Karena have fun siapapun juga suka have fun gitu kan. Hmm, setuju, setuju. Nah, last nih buat startup founder kayak Bro Josh nih, atau mungkin buat teman-teman koin kami di sini nih yang sekarang ini masih profesional Ya. tapi mau get out of the comfort zone dan maybe starting a startup kayak Bro Joshua, especially in the Web3 industry. Ya. What's the 3 tips you can give to them? Oke, 3 tips ya. Ya, supaya mereka bisa berani nih get out of comfort zone. Oke. Yang pertama, entrepreneurs is not for everyone. Gitu. Aku a believer bahwa kalau dulu kan aku mikirnya bisa kok gitu, karena dulu aku anak rumahan yang benar-benar like literally tinggal di golden cage di rumah orang tua gitu ya, keluar gitu berani gitu. Tapi sebenarnya nggak semua orang punya mental yang siap untuk itu. So kalau memang mau masuk ke dalam dunia entrepreneurship, perlu tahu bahwa lebih banyak the pain daripada glory. So if you wanna try to get in, make sure siap dengan segala rasa sakit yang nggak diketahui sebelumnya. To get to go into the glory. Yang kedua, cherish the people yang kita jalan bareng sama mereka. Ada orang-orang di perjalanan kita, mungkin ada orang berdampak kecil, berdampak besar gitu ya. Tapi cherish orang-orang itu. Gitu. Karena menurut aku di situ kita baru bisa lebih jadi manusia. Ketika kita udah gede, semua orang bakal lebih baik dan bisa menerima. Tapi ketika kita lagi starting, harus ingat. Saya sampai sekarang ingat siapa community pertama yang ngedukung. 5 community pertama yang dukung itu ada di tempat kita. Gitu. Jadi kita selalu ngedatain juga orang-orang yang ngedukung kita tuh siapa. Gitu. Itu biar kita senantiasa jadi manusia yang ini sih, yang bermoral ya. Benar. Ya yang terakhir, ini salah satu advice yang aku dapat juga dari ini sih, mentor aku juga. Yang menarik bahwa di dalam setiap krisis itu akan ada kesempatan. Jadi kalau mau cari peluang, cari di mana ada krisis, karena di situ bakal ada peluang untuk kita bisa menjadi perubahan di situ dan membawa perubahan. Wah, Weiqi ya, Bro. Iya. Saya juga suka quotes itu. Wih, mantap. Jadi dari bahasa Chinese kan, Bro. Betul betul. Behind every crisis there is always an opportunity. Yes. Ya, jadi dari podcastnya Bro Josh kita belajar banyak nih tentang Metaverse, Web3, dan juga he said that entrepreneur is not for everyone. Terus kita juga harus selalu menghargai tiap orang yang membantu kita dalam journey kita ya, Bro. Betul betul. Because every small things is matters. Yes. Dan lastly ya, behind every crisis there is always an opportunity.
So thank you Bro Josh and all the best for Sequoia journey. Sama-sama, thank you Steven dan tim Koin kami. So see you guys on the next podcast. Bye bye. See you.